Ya, assalamualaikum Taurus. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya. Amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian Taurus. Ini saya ambil tema tentang pesan penting untuk Taurus saat ini, baik di hubungan asmara atau di segi yang lainnya ya. Pesan penting yang harus kalian tahu saat ini apa gitu. Dan ini bentuknya pencerahan ya, bentuknya pencerahan atau kalau istilahnya kalau misalkan ada permasalahan jalan keluarnya seperti apa untuk kalian gitu ya. Barangkali ini bisa bermanfaat untuk kalian dengan pencerahan di sini. Kalian ambil nantinya untuk manfaatnya gitu ya. Itu. Ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general ya, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Oke, Taurus. Kartu muncul di hubungan asmara ini ada passion. Kalian melewati proses hubungan asmara ini dengan passion ini, mungkin ada gairah cinta ya. Ada gairah di sini ya, istilahnya gairah mungkin memberikan energi semangat untuk kalian di hubungan asmara gitu. Kalau memang kalian di sini istilahnya passionnya dengan seseorang ini atau fokusnya atau apa ya, kecocokannya kalian dengan seseorang ini ya berikan passion di sini, fokus ke orang ini gitu kan. Itu fokus ke memberikan energi keoptimisan dalam hubungan ini gitu ya. Ini kalau energinya positif ya. Kalau energinya di hubungan asmara yang dia berikan ini positif untuk Taurus gitu. Tapi kalau di sini energi yang dia berikan itu negatif untuk Taurus, misalkan karena ini passion ya, misalkan mungkin ada di antara kalian yang si dianya ini datang hanya memberikan energi energi seks aja gitu ya. Itu nggak ada niatan yang baik di dianya, hanya melulu tentang itu aja. Ini kalian bisa mengendalikan diri gitu ya. Ambil kendali diri di sini. Ambil passion untuk kalian sendiri, kebermanfaatan kalian sendiri ini seperti apa sih dengan dia memberikan energi ini gitu ya. Itu jadi karena hubungan intim itu kalau misalkan kalian belum berada dalam ikatan pernikahan itu kan melulu nafsu gitu kan ya. Itu dan di sini kan otomatis juga kebermanfaatan di situ juga enggak banyak gitu ya. Meskipun mungkin ada di kalian yang menginginkan itu hanya sekedar sebagai mungkin misalkan sekali 2 kali mungkin seperti itu, karena kalian mungkin ada rasa kangen apa gitu tuh. Itu juga kalian harus bisa mengendalikan diri juga di situ. Bermanfaat enggak untuk kalian dengan energi itu gitu ya. Itu jadi lebih ke pengendalian diri yang kuat kalau saya lihatnya di sini dengan passion ya. Itu kalau memang nggak bermanfaat untuk hubungan intim tersebut, kenapa kalian lakukan terus gitu kan? Karena itu lama-kelamaan juga kalau dari sisi kesehatan juga nggak akan baik juga gitu. Dari sisi moral, sisi agama juga nggak baik juga kan gitu ya. Itu kecuali kalau istilahnya ini passion ini atau hubungan seks ini berada di luar negara kita gitu kan, yang ada kebebasan tersendiri untuk hal itu gitu kan, nggak ada norma-norma kayak yang ada di kita gitu kan. Itu jadi istilahnya di sini lebih ke kebermanfaatan untuk hubungan intim seperti itu, manfaat nggak untuk kalian gitu. Ada sisi positifnya enggak di kalian gitu ya. Itu jadi istilahnya kan biasanya akan memicu juga penyakit juga di situ kan kalau kalian berhubungan bebas gitu ya. Itu jadi istilahnya di sini lebih ke kalian harus bisa memberikan passion ini untuk kalian sendiri ya. Bermanfaat enggak hubungan dengan energi yang seperti ini gitu ya. Itu jadi ini semua kembali ke kalian ya untuk passion, misalkan ada hubungan seks di sini, hubungan intim di sini. Itu ya.
Tapi kalau kalian di sini memberikan energi nggak ada hubungan intim seperti itu ya, fokuskan ke hubungan yang memang benar-benar hubungan yang pure kesehatan, pure sehat hubungan gitu ya, itu istilahnya berikan keoptimisan di hubungan dengan energi-energi baik aja gitu, nggak memberikan energi yang seperti itu gitu ya, karena itu juga kalau misalkan kalian kuat dalam norma ya itu akan melanggar norma juga kan, norma etika gitu kan, itu dan misalkan kalau di luar negeri nih yang hubungan kayak seperti itu sudah biasa nih, otomatis kalian juga berpikir tuh ada indikasi untuk adanya penyakit-penyakit nggak gitu ya, itu ada indikasi yang merongrong energi kalian yang nggak sehat nggak gitu ya, itu jadi kalian lebih berproses untuk pengendalian diri, untuk introspeksi dengan energi yang seperti itu ya, dengan energi passion di sini gitu. Dan kemudian di sini ada unrequited love. Kalau kalian yang melewati proses hubungan ini cinta bertepuk sebelah tangan di sini gitu ya, kalian harus bisa legowo, rela hati untuk menerimanya gitu ya, itu istilahnya kalau misalkan dia yang memutus hubungan ya, tapi kalau si Taurus yang memutus hubungan di sini ya otomatis sebisa mungkin kalau memang kalian nggak cocok gitu ya, nggak cocok dan nggak bisa dipersatukan lagi ya dengan baik-baik gitu. Kalau mau memberikan energi unrequited love ini ya, cinta bertepuk sebelah tangan atau cinta sepihak ini, berikanlah energi yang baik-baik saja. Berikanlah hubungan yang baik-baik saja untuk memutuskan keputusan kalian dengan seseorang ini gitu ya, itu. Jadi lebih ke berikan energi baik meskipun di sini memberikan energi cinta bertepuk sebelah tangan atau cinta sepihak gitu. Kalau misalkan ini ada hubungannya dengan passion tadi ya, misalkan di sini kayak Taurus nggak ingin mempunyai hubungan yang ada kayak hubungan intim tersebut gitu ya, itu dan si Taurusnya lebih ke mengendalikan diri dengan norma, dengan etika, itu akan lebih baik memberikan energi yang cinta bertepuk sebelah tangan gitu ya, dengan energi ini. Atau mungkin merubah mindset di hubungan kalian, merubah mindset dianya untuk kalau memang ingin hubungan lebih baik, jangan memberikan energi yang seperti itu aja, energi yang ada hubungan intim itu aja. Berikan hubungan asmara yang sehat gitu, yang sehat, yang baik ya, yang ada kendali gitu, yang ada norma, yang menuju ke kebahagiaan sepenuhnya, kebahagiaan secara spiritualitas, kebahagiaan secara kesehatan, dan kebahagiaan secara perasaan. Itu yang ditujukan ya untuk hubungan asmara. Kalau misalkan mau memberikan energi hubungan intim ya sebisa mungkin kalian ada ikatan dulu, ikatan pernikahan kan gitu, jadi akan lebih sehat nantinya, malah justru akan memberikan pahala juga kan gitu ya, itu dengan energi unrequited love yang mungkin ada hubungannya dengan passion, dengan gairah di sini, dengan hubungan intim di sini ya, itu kalian sebisa mungkin mengubah mindset di hubungan kalian lebih baik ya, itu mungkin mengubah mindset dianya juga gitu. Setiap orang nggak akan bisa untuk mengubah karakter masing-masing, itu nggak akan bisa karena karakter sudah ada sejak kalian lahir gitu kan. Tapi kalau mengubah mindset itu kalian akan bisa di situ ya. Jadi akan ada perubahan-perubahan yang lebih baik gitu. Dan kemudian di sini ada heart to heart conversation. Ini mungkin kalian membutuhkan untuk adanya kejujuran, keterbukaan ya, saling jujur, saling terbuka, berbicara dari hati ke hati masing-masing, yang mungkin melewati proses yang seperti itu ingin adanya perubahan yang lebih baik, mindset yang lebih baik gitu ya. Itu kalian sebisa mungkin ini membicarakan dengan kejujuran, dengan keterbukaan, dengan pendekatan ya, pembicaraan dari hati ke hati kalian masing-masing, jangan sampai ada yang tersinggung gitu ya. Itu jadi lebih ke memberikan jujur tapi dengan
dengan santun gitulah ya, seperti itu. Dan mungkin dengan heart-to-heart conversation ini hubungan kalian misalkan nggak berhubungan dengan passion ini tadi, mungkin ada di antara kalian yang ngerasa ada yang memakai topeng, ada kebohongan, ada ketidakterbukaan ya. Itu kalian sebisa mungkin dibicarakan secara dengan dengan jujur, terbuka dari hati ke hati kalian masing-masing, otomatis akan ada kejujuran di situ kan gitu ya. Jadi yang penting untuk hubungan asmara itu biasanya yang menghancurkan hubungan ya karena ketidakjujuran gitu. Kalau kalian sama-sama jujur, entah itu menyakitkan atau enggak, tapi kan permasalahan bisa diselesaikan dengan baik gitu ya. Itu yang pasti di hubungan asmara yang dibutuhkan adalah kejujuran dan kenyamanan itu. Dan kemudian di sini ada let your friend help you. Mungkin kalian di sini pertemanan atau hubungan asmara yang ngerasa di sini kalian bisa menempatkan sebagai pertemanan yang saling membantu, menolong satu sama lain gitu ya. Dan itu bagus di sini energinya. Kalau kalian bisa menempatkan ini dengan baik, dengan pas gitu. Saling menolong satu sama lain, mungkin saling sebagai tempat curhat, memberi motivasi ya, spirit gitu, saling sayang, cinta, perhatian gitu kan, saling menolong di segi materi, kebaikan, atau skill, atau yang lainnya. Yang pasti ini penempatannya kalian akan bagus di hubungan asmara gitu ya, saling menolong satu sama lain itu. Jadi saling mengisi lah ya, saling mengisi gitu. Tapi kalau misalkan kalian di sini kayak ada energi di kalian yang kayak yang membantu atau menolong ini hanya satu sisi aja, satu pihak aja, dan mungkin si Taurusnya ngerasa kayak keberatan di situ, ya itu bicarakan dengan terbuka, dengan jujur. Jadi dianya juga akan tahu untuk memberikan energi yang baik ke Taurus seperti apa kan gitu ya, atau sebaliknya kan gitu ya. Jadi lebih ke lebih ke keterbuka lah ya, keterbuka. Jangan sampai yang menolong itu hanya sepihak aja gitu. Sebisa mungkin kalian hubungan yang saling apapun itu gitu. Nggak cuman memberikan yang sepihak, memberikan penuh, yang sepihak nggak memberikan kan gitu. Itu kan otomatis akan memberikan energi yang nggak baik untuk hubungan kalian gitu. Kalau kalian memberikan energi saling ya itu bagus gitu ya. Dan kemudian di sini ada trust. Mungkin kalian ini LDR ya hubungannya, atau mungkin di sini hanya membutuhkan keyakinan yang ada di kalian di hubungan asmara. Di sini ya yakin aja kalau memang hubungan asmara ini memberikan kebaikan-kebaikan gitu kan ya. Kalau tujuannya memberikan kebaikan-kebaikan, yakin aja hubungan kalian di situ gitu. Optimis aja, berikan energi saling percaya aja kalau misalkan kalian LDR ya. Itu memberikan energi saling percaya, jangan memberi energi yang kayak selalu menuduh yang nggak ada yang nggak ada itu maaf agak loading ini kok ngeblank juga ya. Yang nggak ada buktinya, cuman itu aja sih ya. Kalau misalkan hubungan istilahnya kalian menuduh nggak ada bukti kan otomatis akan menyakitkan juga kan gitu ya. Jadi lebih ke saling percaya aja ya. Kalau kalian percaya, saling percaya kan otomatis hubungan akan lebih baik, memberikan energi nyaman juga kan gitu ya. Yang di sini yang dibutuhkan kalian ini adanya trust ya, hanya keyakinan, saling yakin, saling percaya di sini. Kalau itu belum ada di kalian ya otomatis akan ada terus tuh permasalahannya karena kecurigaan terus gitu ya. Itu yang dibutuhkan kalian itu. Dan itu di hubungan asmara ya. Di segi yang lainnya, karir, keuangan, bisnis, usaha, atau mungkin segi hubungan kalian bisa sesuaikan di sini.
Ini ada five of wand-nya, kalian ada persaingan-persaingan di sini. Mungkin di hubungan asmara kalian ada hubungan dengan orang ketiga atau 4, 5, 6 ya, banyak orang mungkin ya, kalian melewati persaingan di sini dan mungkin kayak ada emosi di sini, ada amarah mungkin ya, dan kalian gimana cara untuk keluar dari persaingan tersebut. Kalau di hubungan asmara ya kalian tenangkan dulu perasaan, pikiran kalian, bener nggak ya dia gitu kan, dengan orang-orang tersebut gitu kan. Itu tanyakan dengan jujur, dengan hati-hati yang pasti, dengan santun kata gitu kan. Itu dengan ketenangan, karena kalau misalkan menuduh yang nggak tentu arah pasti akan memunculkan api, akan memunculkan amarah yang meledak kan gitu ya. Itu berikan mungkin bukan menuduh tapi menanyakan dengan santun kata, dengan baik-baik saja, jadi nggak ada yang tersinggung gitu ya, dengan waktu yang tepat juga gitu kan. Itu maka di sini kalau memang dia, misalkan dia ada orang ketiga, keempat atau kelima dan dia mengatakan itu, dan tujuan dia ke Taurus apa, lah itu intinya gitu. Kalau memang dia ada orang lain di belakang dia tetapi seriusnya hanya ke Taurus, kenapa Taurus meragukan dia kan gitu ya. Itu jadi tanyakan sejujurnya dari kata hati dia seperti apa jawabannya gitu ya. Yang pasti dengan santun kata, dengan kebaikan, dengan waktu yang tepat, jangan menuduh gitu. Ya, dengan energi five of wand maka kalian mendapatkan jalan keluarnya di situ gitu. Di sini ada the sun. Tadi kalau persaingan itu kalian sesuaikan aja di karir, keuangan, bisnis, usaha. Mungkin kalian ada persaingan di sini ya, bisa juga seperti itu. Dan di sini ada the sun. Ini butuh kerja keras kalian ya, butuh usaha kalian atau effort kalian, baik di hubungan asmara atau yang lainnya. Ini membutuhkan itu, membutuhkan usaha, effort, keseriusan gitu kan. Itu kerja keras di kalian. Dan kalau kalian bisa mengusahakan itu dengan sinarnya, dengan kebaikan kalian, dengan cahaya kalian ya, dengan kebaik hatian kalian gitu kan, itu maka kalian akan bisa mencapai apa yang kalian inginkan di sini ya. Itu ada sinar matahari, ada pencerahan, ada jalan keluarnya, ada sinar, ada penerangnya, dan kalian memberikan energi semangat di sini ya. Itu. Dan di sini ada strength untuk kalian yang mungkin saat ini kayak nggak sabaran orangnya itu ya. Bersabar aja saya, nanti pasti akan ada waktunya untuk kalian mendapatkan jawabannya ya gitu. Bersabar aja, berikan kekuatan untuk kalian sendiri untuk melewati proses kehidupan entah di segi apapun itu. Ini dibutuhkan untuk kesabaran kalian ya. Dengan strength ini butuh kesabaran dan butuh kekuatan diri yang ada di kalian untuk semuanya gitu ya. Kalau kalian bisa bersabar, bisa kuat menjalani semua proses, di sini ada Four of Cups, kalian bisa menstabilkan perasaan kalian gitu ya. Kalau nggak sabar kan otomatis kestabilan di perasaan kalian akan lama-lama tergerus tuh kan ya. Itu. Jadi di sini kalau kalian bisa sabar, nanti akan ada kestabilan yang kalian dapat ya, kestabilan perasaan, kestabilan dari segi hubungan asmara mungkin ya, kalian mendapatkan kestabilan dari seseorang yang kalian ada di hubungan ini gitu kan. Kalian lebih memberikan energi stabil dalam hubungan asmara. Yang kalian mungkin ingin butuh dia sebagai sosok teman, sebagai sosok sepasang kekasih, sebagai tempat cerita mungkin gitu ya, saling cerita gitu, saling curhat gitu. Kalian akan mendapatkan itu, istilahnya akan mendapatkan energi di perasaan kalian di sini, kestabilan di perasaan kalian gitu ya. Itu. Yang pasti ini membutuhkan kesabaran juga. Nanti kalau misalkan dia ini lagi berproses di persaingan karir, keuangan, bisnis, usaha, dan ini ada hubungan asmara dengan kalian, ya kalian menunggu aja proses dianya dengan sabar. Kalau memang
ada saatnya dia datang ke Taurus, dia akan datang gitu ya. Kalian akan bisa menstabilkan itu. Karena semua proses kan ada proses masing-masing, Taurus juga berproses ke diri sendiri juga kan gitu ya. Kalau sabar menunggu, waktunya akan datang untuk kalian bisa mendapatkan kestabilan perasaan ini. Dan kemudian di sini ada Queen of Swords. Untuk kalian Taurus yang istilahnya saat ini lagi fokus untuk mencapai tujuan, dan mungkin kalian fokus benar-benar dengan cara berpikir kalian menggunakan logika kalian dalam mengusahakan semuanya, baik di hubungan asmara atau segi yang lainnya. Kalian fokus di situ dengan pencapaian untuk secara realita. Fokuskan aja tujuan kalian gitu ya. Fokuskan pencapaian kalian dengan logika kalian, dengan tujuan yang benar-benar ingin kalian capai Taurus di sini gitu ya. Itu, dan kalian bisa, karena di sini Queen of Swords ya, ini seorang ratu Swords itu. Mungkin kalau kalian yang perempuan ini kalian adalah seseorang yang pinter, cerdas gitu ya. Itu pinter, cerdas, pinter dalam segi formalitas, dalam segi pendidikan mungkin, atau cerdas dalam segi segi mengelola semuanya ya. Itu kalian bisa mencapai tujuan sesuai dengan apa yang kalian inginkan di sini, dengan logika kalian, dengan cara pengambilan keputusan secara intelektual kalian gitu kan. Itu fokuskan aja untuk mencapai tujuan di sini ya. Itu. Dan di sini ada the wheel of the year. Otomatis semua proses ini ada dalam 1 tahun ini ke depan untuk Taurus. Kalian bisa mencapai tujuan apa yang kalian inginkan di sini kalau saya lihatnya, karena perputaran roda kehidupan ini ada di Taurus ya. Itu. Jadi apa yang kalian inginkan, apa yang kalian harapkan itu bisa tercapai dalam waktu 1 tahun ini ke depan gitu ya. Prosesnya seperti itu. Entah ini mungkin awal bulan ini atau kapan bulannya, waktunya, itu yang pasti dalam 1 tahun ke depan itu apa yang kalian inginkan bisa kesampaian gitu ya, bisa terwujud di sini. Baik di segi pentakel, dari segi karir, keuangan, bisnis, usaha, atau dari segi cup, dari segi perasaan kalian. Mungkin kalian menginginkan adanya kebahagiaan tersendiri, ingin adanya kebahagiaan dengan pasangan kalian ya, ingin mungkin adanya pernikahan atau hubungan yang serius menuju ke pernikahan. Kalian bisa mencapai itu dalam 1 tahun ke depan ya, dari sekarang gitu. Dan ini juga ada SWOT, kalian sudah nggak overthinking lagi dalam 1 tahun ini ke depan. Kalian fokus untuk pencapaian tujuan aja. Dan di sini ada Wand juga, kalian strateginya atau planning yang ada di kalian ini benar-benar kalian jalankan dan kalian ingin wujudkan itu. Dan mungkin ada satu rencana yang benar-benar ingin kalian wujudkan dalam 1 tahun ini ke depan ya. Baik dari segi materi, keuangan, bisnis, usaha, ataupun segi hubungan asmara yang ada pernikahan mungkin. Dan kalian bisa merealisasikan itu karena ini ada keajaiban atau keberuntungan dalam 1 tahun ini ke depan untuk Taurus gitu ya. Itu dan di sini istilahnya jalani semua proses, pasti akan indah pada waktunya di sini kalau saya lihatnya seperti itu ya. Itu, dan kemudian di sini ada fog. Kalau ini bisa di hubungan asmara atau segi yang lainnya ya, kalian sesuaikan dengan fog ini. Mungkin ada seseorang yang nggak suka ke Taurus ya, nggak suka ke Taurus atau mengincar memata-matai, mungkin ingin berbuat yang kurang baik, mungkin seperti itu. Atau mungkin kalau energinya positif ya, di sini mungkin dia akan mendekati Taurus gitu ya, cuman dia lagi ngelihat dari jauh nih gitu. Itu dengan fog ini ya, dia lagi ngelihat ayam yang mau dimangsa gitu kan. Itu jadi ini tergantung niatnya dia ya, mau baik atau enggak. Di sini itu ada seseorang yang ngelihat Taurusnya seperti itu gitu ya. Itu entah dia mempunyai niatan baik atau enggak di sini, yang pasti dia lagi mengamati ya. Kalau kalian melihat seseorang ini nih yang
kayak ngerasa di sini, perasaan Taurus ngerasa. Kalian lihat juga, kalian amati juga orang ini, niatnya positif atau negatif untuk Taurus gitu ya. Itu kalau memang positif ya it's okay, kalian bisa terima. Tapi kalau niatnya dia negatif, kalian bisa membentengi itu, jangan sampai masuk ke kehidupan kalian gitu ya. Itu yang pasti kendalikan diri lah ya, kalau misalkan ada energi-energi yang nggak baik dari di luaran sana untuk Taurusnya gitu. Baik di segi apapun itu ya, itu. Kalian harus lebih jeli nih, ada the awal ya, harus lebih jeli dari segi insting, intuisi, feeling kalian ini harus benar-benar kuat. Mainkan itu gitu ya, mainkan insting kalian, feeling kalian, perasaan kalian, kuatkan ya, kuatkan untuk feeling kalian, insting kalian gitu. Kuatkan intuisi kalian ya, kalau menghadapi seseorang ini, karena istilahnya kalau dia mempunyai energi negatif, pasti si Taurusnya ini akan ada energi yang terkuras, atau ada apa ya, ketidakbaikan hasilnya untuk Taurus gitu. Tapi kalau si Taurusnya feelingnya kuat, insting, intuisi kuat, main semua, perasaan main, peka dengan seseorang ini, kalau memang niatnya baik ya Taurus akan ngerasa ada kebaikan-kebaikan di situ kan gitu ya. Jadi terima kan gitu. Jadi lebih sebisa mungkin lebih bisa memilah antara energi dari luar ke Taurusnya ini baik atau enggak gitu. Kalau baik kalian terima, kalau enggak kalian waspada gitu ya. Di sini ya diharapkan untuk kewaspadaan Taurusnya sih gitu ya. Itu. Jadi kalau memang dia memberikan energi nyata, Taurusnya bisa mengendalikan itu ya, itu. Oke, dan kemudian di sini ada stop. Untuk si Taurusnya di sini lebih ke ini ada hal-hal baru di depannya, atau ada progres ke depan, ada pergerakan ke depan yang baru gitu ya, atau mungkin ada hubungan yang baru gitu, entah ini di hubungan asmara atau di segi karir, keuangan, bisnis, usaha kalian ya itu. Atau mungkin di hubungan asmara ini kalian berhubungan dengan seseorang yang baru, atau mungkin kalau kalian berhubungan dengan seseorang yang sudah lama, dia kembali untuk memperbaiki hubungan, bisa juga ya. Yang pasti di sini di energi dianya ini menginginkan adanya hal-hal baru di kehidupan dianya, atau mungkin di Taurusnya ingin adanya hal baru di hubungan asmara atau di segi karir, keuangan, bisnis, usaha. Yang pasti ini adalah apa ya, perubahan untuk si Taurusnya menjalani proses baru ke depan gitu ya, dengan entah dengan seseorang ini, orang lama yang kembali memperbarui hubungan, atau orang yang benar-benar baru di hubungan asmara dengan Taurus, atau mungkin di karir, keuangan, bisnis, usaha ya ini benar-benar baru, atau ingin adanya peningkatan baru ya kalian jalani aja semua itu ya, karena ini memang proses yang harus dilalui Taurus untuk kedepannya ya. Ada pembaruan di sini gitu ya, ada progres ke depan, dan progres ke depan ini kalau saya lihatnya ini progres yang baik ya, yang baik, karena di sini ada the ring ya, ini ada komitmen, ada komitmen. Kalau misalkan di hubungan asmara ini ada komitmen yang serius dalam hubungan, atau komitmen untuk menikah, bisa juga ya dengan the ring. Atau misalkan di karir, keuangan, bisnis, usaha ini ya ada komitmen atau perjanjian atau kontrak sama partner bisnis ya, satu sama lain yang saling menguntungkan gitu. Itu mungkin ini adalah hal baru yang kalian dapatkan di ke depannya, proses ke depan gitu ya. Itu, dan ini perubahan yang bagus untuk Taurusnya. Maka di sini juga ada the clover. Kalian ada keberuntungan, keajaiban di sini. Apa yang kalian inginkan, apa yang kalian wujudkan ini bisa kesampaian ya. Apalagi di sini juga ada the wheel of the year juga.
otomatis dalam setahun ke depan ini ya banyak sekali keberuntungan, keajaiban yang ada di kalian gitu. Dan ini memang kalian inginkan di sini ya. Kalau di hubungan asmara mungkin dengan seseorang ini kalian menginginkan adanya komitmen serius atau adanya pernikahan, adanya lamaran, tukar cincin ya, kalian bisa mencapai itu karena The Clover ini juga keberuntungan atau keajaiban yang ada di cinta, yang ada di hubungan kalian gitu. Kalian bisa mendapatkan itu secara realitas, secara real gitu ya. Itu tidak hanya omongan aja di sini ya, energinya seperti itu sih, karena di kesemuanya mengusahakan atau mengefortkan ya, atau ya, atau memberikan tindakan lah ya, memberikan tindakan untuk hubungan asmara seperti itu di kalian Taurus ya. Itu kalau di karir keuangan ya otomatis ini kalian berkomitmen di situ dan kalian ingin mendapatkan kontrak atau perjanjian sama partner bisnis ya, kalian mendapatkan itu ya, karena banyak keberuntungan di sini kalau saya lihatnya. Itu sih ini pesannya untuk kalian ya. Yang pasti di sini kalau ada Fox ini ada niatan buruk, kalian waspada. Kalau dia Fox ini mengendap untuk mendapatkan kalian dengan energi yang baik ya, kalian terima kan gitu ya. Yang pasti semua kendali ada di Taurusnya di sini. Gitu ya. Oke, itu ya, itu pesannya ya. Pesan penting untuk Taurus saat ini yang harus kalian ketahui gitu ya. Itu jadi kalau ini resonate semua ya, ini ada energi di kalian. Tapi kalau misalkan ini ada resonate ya mungkin beberapa kartu gitu yang saya sebutkan di sini ya, ini resonate-nya di situ gitu ya, karena ini saya reading untuk khusus pencerahan ya, khusus pencerahan atau jalan keluar kalau kalian mempunyai permasalahan seperti ini gitu ya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian, kalian paham dengan apa yang saya readingkan di sini. Saya rasa cukup readingannya ya Taurus. Kita ketemu dengan video saya yang lain dan saya akhiri. Assalamualaikum.